Hai semua, makasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya. Thank you ya. Oke, sekarang kita fun reading lagi, love reading ya. Jadi ini just for fun. Kita gunakan tarot untuk narik energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang berguna buat kita. Tapi karena ini menarik energi banyak orang, pembacaannya general, so tidak semua cocok sama kamu. Bisa aja cocok, bisa aja enggak. Atau mungkin beberapa aja yang cocok. Jadi respon dengan bijak dan ambil aja yang sesuai sama kamu. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama Tuhan yang Maha Kuasa. Oke ya. Judul atau tema yang aku buat sekarang tentang hubungan yang on off ya, yang kadang nyala, kadang redup gitu. Kita bakalan cek energi dia, pikiran dan perasaan dia saat ini ke kamu, bagaimana energi dia, kita bakalan klarifikasi gitu. Jadi aku akan buat beberapa pilihan pile. Kamu bisa pilih nanti sesuai intuisimu ya, sesuai kata hatimu. Tapi saran aku nonton aja semua isi pilihan pile karena energimu bisa ngacak di mana-mana. Bahkan mungkin di pile pilihan yang bukan kamu pilih. Kayak gitu. Oke. Shuffle dulu ya. Oke. Ini pile 1 pilihan pertama. Ada kartu heart to heart conversation. Oke, ini kartu pertama. Pile 1 pilihan 1. Pile 2 aku ambil yang tengah. Oke, ini ada separation ya. Pile 3 aku ambil dari bottom of the deck. Ini ada kartu make the effort. Oke, ini 3 pilihan kartunya. Pertama ada kartu heart to heart conversation. Kedua ada kartu separation. Ketiga ada kartu make the effort. Oke, silakan dipilih. Bagi yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, boleh pause video ini ya. Oke. Bagi yang sudah ready, kita bahas satu persatu. Oke. Jadi ini aku simpan dulu. Ya. Kita mulai dari pile 1 pilihan pertama yang ada kartu heart to heart conversation. Oke. Honestly discuss your feelings with each other. Jadi ini tentang perlu adanya pembicaraan dari hati ke hati untuk membicarakan isi hati satu sama lain antara kamu sama dia, kayak gitu. Oke lah, sekarang kita lihat tarotnya ya. Ya, aku shuffle dulu. Oke. Ini ada Seven of Cups. Ada Seven of Wands.
Oke. Lalu ada Justice. Ada Four of Pentacles. Ada The Chariot ya. Kemudian ada Judgment. Oke. Di sini yang aku lihat, saat kalian on off hubungannya sekarang, itu karena dia juga lagi ragu sama kamu. Mungkin dia juga punya pilihan lain selain kamu, atau vice versa juga bisa. Dia ngerasa kamu punya pilihan lain selain dia, kayak gitu. Jadi dia kayak mikir gitu, dia berhati-hati banget ngubungi kamu lagi. Aku ngelihat juga di sini dia berusaha untuk memberanikan diri menghubungi kamu, dan dia berusaha mengalahkan egonya, kayak gitu. Karena ada rasa gengsi, ada rasa kayak malu juga menghubungi kamu duluan. Karena ketika dia menghubungi kamu duluan, dia ngerasa dia udah mengakui kesalahan dia. Karena aku ngelihat di sini orang yang dealing sama kamu kayak ngerasa udah mendapatkan hasil dari perbuatan dia. Bisa tentang dia udah ngerasain karmanya, mungkin dia udah pernah nyakitin kamu, dan sekarang dia menuai perbuatan dia selama ini. Kalau dia dulu memperlakukan kamu dengan buruk, sekarang ya dia udah ngerasain kalau semua itu kembali ke dia lagi, tentang keburukan-keburukan dalam hidup ini. Tapi karena orang yang dealing sama kamu ini lumayan gengsi, ego gitu, jadi ya dia ngerasa agak malu banget gitu ya hubungi kamu. Malu minta maaf juga. Bahkan di sini dia kayak ngerasa perlu melawan mentalnya yang rada-rada takut, rada-rada nggak berani gitu hubungi kamu lagi. Dan aku ngerasa dia belum siap datang ke kamu. Bisa karena isu finansial juga. Mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang yang dia ini ngerasa minderan gitu sama kamu. Dia ngerasa dia belum punya apa-apa. Dia ngerasa belum mengimbangi kamu, kayak gitu. Tapi ini bisa vice versa ya. Terus aku ngelihat dia sebenarnya ya sekarang udah mulai nggak tahan sih kayak gini-gini terus. Kayak Tuhan dan semesta udah mulai menggerakkan hatinya gitu. Yang awalnya dia ragu, aku sih ngeliat makin kesini dia kayak udah mulai menghilangkan keraguannya sedikit demi sedikit. Jadi kayak udah ngebet banget sih pengen datang ke kamu. Jadi meskipun dia gengsi ngakuin kesalahannya, tapi dia nggak bisa memungkiri kalau dia pengen rekonsiliasi lagi sama kamu. Dia pengen balik lagi sama kamu dan memperbaiki hubungan ini lagi. Karena aku ngerasa dia ini menganggap kamu sebagai sosok yang benar-benar mengajarkan dia tentang kebaikan, tentang bagaimana dia harus berubah menjadi orang yang lebih baik. So dia bakalan datang ke kamu kayak gitu.
Jadi di dalam hubungan kalian yang on off gini, kamu nggak usah terlalu gelisah sih sebenarnya. Karena kalau kamu bisa netralisir energi kamu dengan tenang, so dia akan berpikir positif juga tentang kamu. Kalau kamu memancarkan energi positif ke dia, ya dia akan positive thinking sama kamu dan bisa memulihkan hubungan ini lagi tanpa ada rasa gengsi kayak gitu. Wah. Oke, sekarang aku lihat lagi tambahannya. Oke. Ini ada death ya. Ada Three of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Two of Cups. Oke. Ada The Tower ya. Oke. Aku ngeliat di sini ada energi water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, ada earth sign juga, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Semua ada di sini. Ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Tapi yang kenceng di sini energi Libra, Cancer, dan Scorpio. Oke. Bisa energi saja, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Jadi aku ngerasa di sini benar-benar kayak beberapa dari kalian itu udah putus komunikasi total sama dia. Mungkin sudah ada blokiran, sudah ada yang hapus akun atau tutup akun ya. Aku sih ngelihat kamu sama dia sama-sama saling sayang, sama-sama saling mencintai. Cuma di sini kayaknya nggak ada yang mau mulai duluan. Kamu nggak mau mulai duluan, mungkin karena kamu ngerasa sudah tersakiti sama dia, ya. Dia mungkin selama ini memperlakukan kamu dengan buruk, bisa kayak dia selama ini nggak terlalu menganggap kamu, nggak mempedulikan perasaan kamu, bahkan dia mungkin keras, atau bahkan dia kasar secara verbal atau fisik ya. Jadi beberapa dari kalian itu memilih menarik diri dan melepaskan dia. Tapi dia itu nggak terima perpisahan kalian waktu itu. Dia nggak terima sebenarnya. Dia merasa kamu begitu cepat mengambil keputusan untuk tidak mempedulikan dia lagi. Kayak gitu. Aku juga ngerasa beberapa dari kalian memang ada misunderstanding, miskomunikasi, kayak ada kesalahpahaman kayak gitu. Mungkin selama ini kamu selalu mendam rasa sakit kamu ke dia, kamu nggak sampein itu. Nah, dianya bingung gitu, kenapa kamu tiba-tiba nggak peduliin dia lagi. Karena orang ini memang nggak peka sebenarnya sama perasaan kamu. Mungkin dia ini kayak kurang peka pada saat kamu sakit hati, dia kurang peka pada saat kamu kecewa sama dia. So, karena dia tidak peka, terus kamu nggak utarain isi hati kamu, ya dia itu kebingungan gitu. Jadi mungkin nggak perlu terlalu saling menyalahkan satu sama lain, karena aku ngerasa banyak kesalahpahaman antara kamu sama dia. Mungkin karena kamu tiba-tiba nggak care lagi sama dia. Dia ngerasa kamu tuh jahat. Terus itu terjadi karena kamu nggak bicarain isi hati kamu sesungguhnya. Kamu nggak kasih tahu kalau kamu tuh marah atau kecewa sama dia.
Jadi dia ngerasa bingung kamu tiba-tiba nggak care lagi sama dia. So dia menilai kamu jahat. Nah kamu juga menilai dia jahat karena kamu ngerasa dia nggak peka sama kamu selama ini. Mungkin kamu ngerasa dia ini nggak peduli sama perasaan kamu gitu ya. Tapi gimana ya, memang orang ini tuh nggak terlalu peka gitu loh. Itu sih yang aku lihat. Jadi perlu utarakan apa sih sebenarnya yang ngebuat kamu tuh jadi kecewa sama dia. Jadi kamu tuh sebenarnya perlu ngomong sama dia dari hati ke hati tentang miskomunikasi ini. Karena kita tuh nggak selalu bisa tahu isi hati perasaan satu sama lain, meskipun kita mencintai dia, meskipun dia mencintai kamu. Jadi walaupun kalian saling mencintai, tetap perlu menjaga komunikasi dengan baik dan menyampaikan isi hati satu sama lain supaya nggak salah paham kayak gini gitu. Harusnya kan kalau kamu kecewa, kamu marah sama dia, kamu ngomong aja sejujurnya, jangan ngomong setengah-setengah, jangan cuma kasih kode-kode gitu. Kan nggak selamanya dia ini selalu peka sama perasaan kamu, apalagi kalau memang dia ini orangnya nggak peka gitu. Jadi aku sih ngerasa di antara kamu sama dia harus ada yang ngomong duluan, harus ada yang komunikasi duluan, kayak gitu. Dan kamu juga perlu menjaga energi positif dalam diri kamu. Kamu perlu menelaah apa masalah hubungan kamu sama dia. Dan minta saran-saran positif dari orang lain. Jangan saran-saran negatif kamu tuh terima gitu aja. Maksud aku, jika kamu nih beberapa dari kalian ada yang curhatkah dengan teman, dengan siapa aja, dan orang itu ngasih saran positif ke kamu, ya kamu welcome aja sih, nggak apa-apa. Tapi kalau saran negatif yang kamu terima terus kayak ngompor-ngomporin hubungan kalian, ya harusnya kamu jangan langsung telan itu bulat-bulat. Jadi kamu harus berpikir jernih supaya energi yang kamu pancarkan ke dia adalah energi positif. Jadi dia bisa mulai duluan, dia jadi berpikir positif dalam hubungan ini, dan dia akan datang lagi ke kamu gitu. Karena kalau kamu memancarkan energi positif ke dia, dia jadi selalu berpikir positif tentang kamu, dan dia bisa jadi kangen sama kamu. Dia bisa jadi rindu dan ngajak komunikasi lagi atau ketemuan lagi gitu. Oke, aku ambil message dari sini ya. Be willing to express love. Express love to receive love. Jadi kamu tuh perlu menunjukkan cinta kamu ke dia. Kamu perlu mengutarakan semuanya tentang perasaan kamu sama dia juga, supaya dia juga melakukan hal yang sama ke kamu. Karena aku ngerasa kalau kamu tuh sama dia punya koneksi yang kuat juga gitu. Beberapa memang karena ini koneksinya soulmate, twin flame. Jadi kalau kamu menunjukkan rasa cinta kamu ke dia, dia bakalan ngelakuin hal yang sama kayak kamu. Kalau kamu memancarkan energi positif ke dia, dia bakalan tunjukin hal-hal positif ke kamu kayak gitu. Jadi tetaplah stay positif, lakukan yang positif, berpikir positif, doakan juga yang positif-positif gitu. Jadi jikapun kamu mau mulai duluan, itu nggak masalah. Karena kalau kamu mau mulai duluan, dia jadi ngebalance itu juga. Dia bakal ngerespon kamu dengan baik kayak gitu. Tapi aku sih ngerasa
eh, dia yang bakalan mulai duluan sama kamu. Kalau yang aku lihat sih ya, dia bakalan komunikasi duluan sama kamu, kayak gitu. Mungkin karena kamu udah mengajarkan hal-hal baik sama dia, jadi dia ngerasa kamu selalu jadi pelabuhan terakhir bagi dia. Mau dia berkelana kemana aja, tetap aja koneksinya balik lagi sama kamu. Jadi berharaplah yang baik, supaya yang terjadi juga yang baik ya. Aku ambil message yang dari sini lagi. Ini ada gosip. Oke, digosok makin sip. Jadi kayak gini loh ya. Aku taruh sini deh. Kalau berbicara tentang gosip, itu artinya di antara kamu sama dia ada yang memang sering banget kepengaruh sama omongan orang lain, kayak gitu. Jadi apa ya? Janganlah terlalu sering menelan mentah-mentah apa omongan orang, ya. Kalau orang berpikir negatif tentang dia, kamu jangan kepengaruh. Karena sebenarnya kamu udah tahu bagaimana sosok dia luar dalam kan. Jadi kamu harus yakin sama diri kamu sendiri. Kalau orang yang kamu cintai itu adalah orang yang benar-benar kamu ketahui luar dalamnya. So jangan terpengaruh sama gosip-gosip yang mematahkan semangat. Jangan terlalu sering kemakan omongan-omongan toksik dari orang lain kayak gitu. Tapi ini bisa vice versa juga. Mungkin dia ini ragu ke kamu karena dia dapat pengaruh negatif dari orang. Mungkin orang sering ngasih saran yang mematahkan semangat dia dan mengundur-undur niat dia untuk rekonsiliasi sama kamu, balikan sama kamu. Tapi aku sih ngerasa orang ini udah mulai sadar kok kalau omongan orang lain itu tidak berfaedah bagi dia ya, apalagi omongan-omongan yang tidak membangun. Jadi kamu harus selalu mendoakan yang baik ke dia. Semoga dia segera datang ke kamu atau komunikasi lagi sama kamu ya. Oke, ini saja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita ke file 2, pilihan 2 yang ada kartu separation. Time apart from your partner is on the horizon. Jadi separation itu tentang ada waktu dimana kalian berpisah. Kalian sedang terpisahkah atau sudah berpisah? Bisa juga memang lagi break, lagi jeda, atau memang takdirnya begini dulu ya. Oke. Aku shuffle kartunya dulu ya. Oops, jumping card. Ada 2 of swords ya. Oke. Ya. Ada strength. Ada 4 of swords. Okay. 2 of cups. Four of wands. 9 of pentacles. Okay. Ya. Aku sih ngelihat di sini
ada di antara kalian yang terkoneksi terus sama seseorang ya. Mungkin dia ini twin flame kamu atau soulmate kamu ya. Pokoknya kalian punya koneksi yang kuat. Sudah lama tidak komunikasi, tidak bertemu, tapi saling memikirkan. Dia mungkin pernah datang ke mimpi kamu, kamu pun datang ke mimpi dia. Kamu selalu bisa ngerasain dia masih ada di sisi kamu. Dan dia pun begitu. Aku ngelihat di masa-masa kalian on off kayak gini, dia banyak meditasi, dia banyak merenungkan semua hal baik dan buruk dalam hubungan kalian ini ya. Aku ngelihat juga beberapa di antara kalian berhubungan sama orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan, atau vice versa ya. Mungkin kamu yang sudah punya pasangan, atau kalian sama-sama sudah punya pasangan, seperti itu. Bisa juga ini adalah orang yang dulu pernah punya rencana menikah sama kamu tapi nggak jadi. Aku ngerasa dia itu sekarang menjadi orang yang realistis gitu sih menurut aku. Dia lebih kayak menerima kenyataan dalam hidup ini kalau kalian berpisah, kalau kalian gak bisa bersatu kayak gitu. Makanya dia ngeblok kamu atau dia menghilangkan akunnya supaya nggak bisa kelihatan jejaknya lagi sama kamu. Beberapa dari kalian ngerasain seperti itu dan ini bisa vice versa. So tidak terhubung lagi komunikasinya gitu. Apalagi ya kalau kamu udah punya pasangan atau dia punya pasangan, hubungan ini tuh kayak rumit banget ya. Tapi yang aku lihat sih di sini kamu yang sudah punya tahap hidup yang satu level lebih tinggi daripada dia ya. Mungkin memang benar kamu tuh udah punya pasangan atau bahkan sudah menikah, sedangkan dia ini masih mencari jati dirinya sendiri. Bisa karena dia ini lebih muda dari kamu ya, atau belum terlalu dewasa, jadi dia sekarang mungkin lebih fokus sama dirinya sendiri. Dia lebih fokus membangun keuangannya, membangun masa depannya. Karena aku ngerasa suatu saat dia ini pengen banget datang lagi ke kamu dan nunjukin nih, gue udah berhasil, gue udah bisa cari duit sendiri, gue udah lebih dari pasangan lo. Dia ngerasa kayak gitu. Karena dia punya true desire ya, keinginan yang dalam banget sama kamu. Dia ngerasa kayak sebenarnya kamu yang paling dia inginkan. Jadi meskipun kalian sekarang sudah terpisah, dia berharap suatu saat kalian bisa bertemu lagi. Dia kayak apa ya, sekarang dia itu kelihatan kayak independen banget. Dia ngerasa harus realistis, tapi dia tetap berharap gitu. Dia tetap mendoakan kamu dan mau minta sama Tuhan supaya kalian bisa dipertemukan lagi gitu. Bahkan dia berharap kamu bisa jadi jodoh dia juga. So dia terkadang memikirkan yang aneh gitu ya. Kayak mudah-mudahan lo nanti nggak sama pasangan lo lagi supaya gue bisa datang sama lo gitu. Jadi bener-bener ini sih, meskipun kamu ngelihat dia cuek, dia batasin komunikasi sama kamu, aku sih ngerasa dia nggak selamanya seperti itu. Karena kalau dia udah ngelihat ada lampu hijau dari kamu, kalau dia ngelihat kamu tuh udah free, udah single gitu, dia mau datang lagi ke kamu kayak gitu. Oke, aku ambil tambahannya lagi.
Ya, ini ada Temperance ya. Four of Cups, Nine of Swords, oke. Nine of Pentacles, sama ya. Oke. Ini kayaknya benar-benar banyak ada yang ngerasain koneksi twin flame sama orang ini ya. Eight of Wands, oke. Jadi yang gue lihat di sini, kayaknya kamu kangen banget ya sama dia. Iya kan? Kamu sering gak bisa tidur, susah tidur, kepikiran terus sama dia. Baru bangun tidur langsung sesek dada kamu gitu ya, nginget dia. Dia lagi ngapain sekarang? Sama siapa? Kabarnya gimana? Gitu ya. Mungkin kamu ngerasa gitu, bisa vice versa. Dan hidup kamu stuck tanpa dia. Jadi aku ngerasa kamu tuh juga fokus sama diri kamu saat ini, membangun masa depan kamu sekarang. Gitu. Aku ngeliat dia bersikap independen, bersikap realistis, bersikap acuh nggak acuh sama kamu tuh karena memang dia ngerasa kamu nggak bisa membuat keputusan gitu. Terutama bagi kalian yang udah punya pasangan ya, dia ini nunggu keputusan dari kamu. Kamu tuh milih siapa? Kamu milih aku atau dia? Nah, dia ngerasa gitu. Jadi dia ini nggak akan bergerak ke kamu sebelum kamu ngasih lampu hijau ke dia. Gitu. Dia nunggu tuh kamu udah free belum, kamu udah single belum. Dia nunggu kayak gitu sebenarnya. Jadi di masa-masa kalian terpisah sekarang ya, aku sih ngerasa dia tuh cuek bukan karena nggak sayang loh sama kamu. Dia itu apa ya? Dia tuh cinta sama kamu, sayang banget malah. Kangen juga dianya sama kamu. Tapi ya dia tuh nggak mau bertindak di luar batas kewajaran. Apalagi kalau kamu udah punya pasangan, dia ngerasa dia nggak mau merusak hubungan kamu sama pasangan kamu kayak gitu. Dan ini bisa vice versa ya. Kalau dia yang sudah punya pasangan, dia ngerasa cuek sama kamu karena dia nggak mau merusak hubungan dia sama pasangannya kayak gitu. Jadi aku sih ngelihat kamu sama dia itu juga harus jujur sama diri sendiri sih. Jangan memaksakan diri berhubungan sama orang lain kalau memang kalian nggak cinta sama pasangan kalian gitu. Tapi kalau memang kamu sama dia yang saling mencintai, harusnya kamu sama dia yang berusaha untuk bersatu lagi gitu. Tapi kalau ini sudah ada pernikahan ya, jangan segampang itu meninggalkan suami atau istri demi soulmate atau twin flame ini ya. Karena belum tentu kalian bahagia jika rekonsiliasi lagi sama soulmate twin flame ini. Jika kembali lagi sama soulmate twin flame ini. Kayak gitu. Apalagi kalau pasangannya baik, orangnya baik ya. Itu suatu saat pasti bisa nyesel tuh udah ninggalin orang baik demi koneksi yang belum tahu ujungnya seperti apa kayak gitu. Itu sih. Oke. Sekarang aku ambil saran dari sini. Ini ada take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Oke, ini tentang kesempatan
dalam hal cinta ya. Aku sih ngelihat semua kisah cinta yang kita alami itu tidak selalu berujung reunion gitu, nggak selalu berujung bersatu, berjodoh kayak gitu. Karena setiap kisah cinta itu pasti bisa membawa pelajaran dalam hidup kita, terutama tentang koneksi spiritual kamu sama dia. Kalau memang dia ini soulmate atau twin flame kamu ya. Jadi nggak semua soulmate twin flame itu berujung pernikahan. Tidak semua bisa berjodoh. Karena di dalam kisah cinta itu memang ada yang cuma membawa pelajaran doang, ada yang cuma membawa hikmah doang supaya kita menjadi orang yang lebih baik, kayak gitu. So, apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Bisa saja itu orang yang datang dan pergi di hidup kita supaya kita bisa ditempa dan bisa bangkit secara spiritual, supaya kita itu bisa tahu bagaimana cara mencintai yang lebih baik lagi ke depannya, kayak gitu. Oke. Aku ambil message dari sini. Nah, ini ada growth ya. Jadi growth itu tentang bertumbuh atau ada pertumbuhan jiwa dalam diri kita di dalam kisah cinta ini, begitu. So, jika kamu sudah mempunyai pasangan atau dia sudah mempunyai pasangan, hubungan ini, koneksi ini jangan dipaksakan harus bersatu, harus berjodoh. Kamu bisa menganggap dia ini adalah partner spiritual kamu yang banyak banget bawa pelajaran bagi kamu, supaya kamu bangkit secara spiritual, supaya kamu bertumbuh imannya, bertumbuh kedewasaannya, dan bertumbuh bijaknya, kayak gitu ya. Oke, aku rasa ini aja palua, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ke pile 3. Pilihan 3 yang ada kartu make the effort ya. Oke. Aku taruh sini ya. Kita shuffle kartunya. Oke, ini ada Six of Wands, oke. Lalu ada The High Priestess, oke. Ini ada Nine of Wands ya. Two of Pentacles. Okay. Nine of Swords dan Seven of Swords. Okay. Aku melihat di sini di masa kalian on off hubungannya, dia ngerasa banyak banget ketidakjujuran dalam hubungan kalian. Bisa karena dia tidak bisa jujur sama perasaannya sendiri, atau dia ngerasa di sini tuh banyak manipulasi di dalam hubungan ini. Beberapa dari kalian berhubungan sama dia dalam hubungan yang tidak jelas, mungkin tidak bisa kasih status, atau vice versa ya. Dia tidak bisa kasih status sama kamu karena ada pilihan lain ya. Jadi kayak banyak pertimbangan, banyak mikirnya, banyak perhitungannya juga gitu ya. Jadi dia ini benar-benar kayak
melindungi dirinya banget gitu supaya nggak sakit hati sama kamu gitu. Aku sih ngerasa orang ini ngeprotecting dirinya banget gitu. Jadi kalau sama kamu dia benar-benar pasif gitu loh. Dia kayak pengen kamu yang berjuang banget sama dia gitu. Kalau misalnya dia ngeliat kamu deket sama yang lain, dia langsung ngerasa kamu itu gak sayang sama dia. Mungkin karena dia ini cemburuan banget ya, bisa karena posesif banget, jadi gampang marah gitu, gampang sakit hati. Dan aku ngerasa kalian itu sama-sama kebanyakan diam juga sih kayaknya. Kamu cinta sama dia, dia cinta sama kamu, tapi kalian diam membisu gitu. Mungkin karena ada orang lain juga, atau memang karena ada yang bertentangan antara kamu sama dia kayak gitu. Jadi dia ngerasa hubungan ini sulit, rumit, mustahil, jadi dia nyerah. Nah, kamu juga ngerasa gitu. Kamu ngeliat dia pasif, jadi kamu ikutan pasif deh. Jadi tidak ada perkembangan dalam hubungan ini. Terlalu banyak manipulasi perasaan, spekulasi, dan deception. Seolah-olah menggunakan topeng. Seolah-olah gue gak cinta sama lo. Tapi dalam hati gue cinta banget. Jadi apa ya? Coba jujurlah pada diri sendiri. Kalau memang cinta, perjuangkan ya. Jangan ini loh. Jangan ngerasa harus salah satu yang berjuang gitu. Jangan ngerasa kalau lo cinta gue, lo berjuangin gue. Kalau lo cinta gue, lo ikut sama gue. Lo ikut apa yang gue anut. Lo ikut tradisi gue anut gitu. Jadi harusnya kamu sama dia tuh bisa ini loh, kayak kartu ini kan ada make the effort ya. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Jadi kayak sama-sama saling berupaya lah harusnya supaya balance gitu loh. Apalagi kalau hubungan ini bertentangan. Kamu cuma mau diperjuangin atau dia cuma mau diperjuangin, ya gak balance sih sebenarnya. Jadi kalau hubungan ini on off sih aku ngeliat karena dia ngerasa kamu gak bisa kasih kejelasan ke dia kayak gitu. Bisa juga memang karena dia yang gak bisa kasih kejelasan ke kamu, kayak vice versa gitu ya. Dia kayak takut nanti apa kata orang, apa kata keluarganya, apa kata teman-temannya. Jadi ya hanya bisa pasif dan memendam semua ini dan gak mau terima kenyataan. Maksud aku sih gak terima kenyataannya kalau kalian itu saling mencintai ya gitu. Jadi seolah-olah dia ini kayak lari dari kenyataan. Dia kayak berusaha melepaskan diri dan melepaskan perasaannya dari kamu karena dia gak mau tertekan. Jadi orang ini benar-benar kayak takut banget sama tantangan dalam hubungan. Ya mungkin kamu dealing sama orang yang mentalnya belum gimana-gimana gitu. Jadi kayak dia lambat banget pergerakannya, pasif banget sama kamu kayak gitu. Oke ya, kita lihat tambahannya. Oke, sini ada Queen of Wands ya. The Hermit, oke lah. Di sini ada Strength,
Ten of Wands, The Magician. Oke. Di sini, wah, ada fire sign ya, ada earth sign juga, air sign. Ada Leo, Virgo, Pisces, Cancer ya. Bisa energinya aja ya. Bisa bukan berarti energinya harus dari zodiak itu. Orangnya nggak harus dari zodiak itu. Karena ini energinya banyak banget di antara kalian semua. Aku ngelihat gini loh. Dia ngerasa kamu tuh bisa tegar, bisa kokoh sama pendirian kamu. Dia ngerasa kayak gitu. Jadi ketika kamu menanggapi dia, merespon dia, dia ngerasa kok kamu kuat sih, kok kamu sabar sih, kok kamu positive thinking, kok kamu bisa baik-baik saja. Nah, dia ngerasa gitu. Jadi dia kayak tiba-tiba bisa berpikir negatif kalau kamu tuh nggak terlalu sayang sama dia, kalau kamu tuh nggak terlalu cinta. Pikiran dia kayak gitu tuh yang dia rasain. Mungkin kayak gini loh ya. Kalian ya yang pilih PL3 ini kan memang stalker channel tarot ya, suka ngeliat reading tarot, video tarot, mau pilih kartu kah, zodiak kah gitu ya. Jadi kamu sebenarnya udah sering dapat info tentang pikiran dan perasaan dia, iya kan? Dari video tarot, channel tarot, atau bahkan ada yang ini ya, kayak benar-benar ngikutin perkembangan dia, energi dia ketika kalian lihat video tarot kayak gitu ya. So kamu kayak bisa gitu nge-handle perasaan kamu, pikiran kamu ke dia. Kamu yang sudah dapat pencerahan dari tarot, video tarot, kamu kan jadi lebih tenang gitu ya, kamu jadi lebih rileks. Nah, dia ngerasa kok kamu bisa sih setenang itu. Dia ngerasa kamu kok kayak baik-baik aja, kamu nggak gelisah kayak aku gitu. Jadi kalau ini nggak pernah ketemu lagi, nggak pernah komunikasi lagi, atau kayak ya on off gitu hubungannya ya, dia ngelihat, dia ngerasain, dia mikir kayak kamu tuh bisa ngejaga pikiran dan perasaan kamu tuh sehingga netral aja gitu aura kamu. Nah, jadi apa ya, saran aku, ketika kamu sudah tahu pikiran dan perasaan dia dari channel tarot, video tarot yang kamu nonton, itu harusnya jangan membuat kamu jadi santai gitu. Karena hubungan ini butuh upaya, butuh effort. Itu ada make the effort ya. Kalau kamu mendengar info-info yang menggembirakan kamu tentang pikiran dan perasaan dia melalui channel tarot, itu harusnya kamu sikapi dengan bijak ya, respon dengan bijak. Apalagi kalau yang kamu nonton itu general reading ya, menarik energi banyak orang, so belum tentu kan bisa berfaedah sama kamu, iya kan? Jadi respon itu dengan bijak. Apa yang kamu dengar dari hasil pilih kartu, zodiak kah, itu harusnya kamu sesuaikan sama kondisi hubungan kalian. Apakah orang ini sesuai dengan hasil general reading yang kamu lihat, ya kan? Belum tentu loh gitu. Jadi dia tuh nggak mau kamu santai, kamu ngerasa baik-baik saja. Dia nggak mau kamu tuh relax-relax saja dalam hubungan ini, karena menurut dia hubungan ini tegang sebenarnya. kayak kabel listrik gitu ya. Jadi dia mau kamu ngerespon ketegangan ini dengan effort juga, dengan upaya bagaimana kamu bisa
ambil sikap juga dalam hubungan ini supaya dia melihat, oh kamu ternyata peduli juga ya sama aku, oh kamu ternyata sayang ya sama aku. Nah dia mau lihat tuh kayak gitu. Jadi kayak apa ya, di sini take and give-nya harus balance ya. Kamu yang sudah terbiasa nonton general reading, pembacaan umum tentang pilih kartu atau zodiak ya, itu harusnya kamu respon dengan bijak. Jangan setiap hasil yang reading pikiran dan perasaan dia tentang sesuatu yang hasilnya itu ngebuat kamu happy, gembira, apalagi kalau dibilang tuh akan ada komunikasi, dia akan datang ke kamu, bergerak ke kamu, itu kan harusnya kamu sesuaikan juga dengan karakter dia. Belum tentu general reading itu energi kamu doang, kan enggak. General reading itu menarik energi banyak orang loh. Kecuali kalau kamu private reading, kecuali kalau kamu personal reading, itu baru benar-benar energi kamu saja dan energi dia saja. Begitu ya. Jadi jangan langsung happy, santai kalau hasil reading umum atau general reading itu memuaskan kamu. Karena itu bisa vice versa, bisa kebalikannya. Bisa aja kabar baik itu kebalikan jadi kabar buruk gitu. Jadi sesuaikan sama situasi kamu sama dia, sesuaikan sama sifat dan karakter dia. Apakah memang sifatnya itu bisa sesuai sama general reading yang kamu lihat, gitu kan? Jadi perlu apa ya, ngelihat atau ngerasain intuisi kamu, kata hati kamu. Perlu juga mengkoreksi diri satu sama lain. Jangan terus-menerus saling menyalahkan. Kamu jangan selalu ngelihat keburukan dia aja. Pasti dia ini ada kelebihannya juga kan. Nah itu harus kamu apresiasi, harus kamu hargai. Supaya kalian itu sama-sama saling menghargai. Karena kalau kamu menghargai dia, dia akan menghargai kamu. Kalau kamu mau bikin effort yang baik ke dia, kamu kasih upaya ke dia, ya dia juga akan berupaya untuk kamu. Jadi hubungan ini balance kayak gitu. Oke, kita lihat message-nya. Nah, ini true love. This love is once in a lifetime. Jadi ini tuh bisa saja memang cinta sejati kamu. Cuma untuk mencapai cinta sejati itu harus ada effort yang balance di antara kamu sama dia. Jadi mau bagaimanapun yang bertentangan, mau bagaimanapun halangan, rintangan, perbedaan kah, segala sesuatu itu harus bisa kalian pecahkan, harus bisa kalian satukan supaya kalian bersatu gitu. Apalagi aku ngerasa di sini ya ada yang ngerasain spiritual connection dengan dia, meskipun ada halangan, rintangan, tantangan, perbedaan, semuanya sebenarnya itu bisa kalian pecahkan satu sama lain. Tapi dua-duanya harus saling bekerja sama, harus solid dalam hubungan ini. Jangan ngerasa kalau dia pasif, gue harus pasif. Nah, jangan kayak gitu. Harus memunculkan energi-energi yang membara, berapi-api, supaya energi dia juga bersemangat ke kamu, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada enlightenment ya. Ini tentang pencerahan, oke? Jadi kamu udah dapat pencerahan dari video tarot, ya kan? Kamu udah sering lihat video tarot dan bawa pencerahan ke kisah cinta kamu kan? Nah, kalau dia belum kayak kamu, dia belum menemukan video tarot. Jadi apa ya?
dia ini belum ngerti tentang video-video yang membahas kayak gini, kayak video tarot itu dia belum ngerti yang beginian. Jadi kalau kamu ngerasa hanya kamu, baru kamu yang mendapatkan pencerahan, so kamulah yang harus memancarkan atau mentransfer pencerahan yang kamu dapat itu ke dia. Supaya apa? Supaya dia juga bersemangat. Kalau hubungan ini sebenarnya ada titik terangnya gitu. Oke, ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.